Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dari kelas 1A Prodi BGSD dengan NIM 202246405015. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Asal Mula Batu Kuwung dari daerah Banten. Cerita ini termasuk kategori cerita legenda. Jadi, pada zaman dahulu hiduplah seorang saudagar kaya yang hidup di sebuah desa di daerah Banten pada masa Sultan Haji. Saudagar kaya ini memiliki hubungan akrab dengan sultan tersebut. Keakrabannya dengan sultan memberi dia keuntungan. Salah satunya adalah dia mendapat hak untuk memonopoli perdagangan kopi dan lada di daerah Lampung. Hal ini membuat usahanya melaju pesat dan menjadi saudagar kaya raya yang disegani banyak ruku yang disegani dalam kurun waktu yang singkat. Dia memiliki hampir seluruh tanah di pertanian di desanya. Namun caranya mendapatkan pertanian tersebut tidaklah baik. Dia mendapatkan pertanian tersebut dengan memberikan pinjaman petani dengan bunga yang tinggi. Para petani menjadi kesulitan untuk membayar hutang-hutang mereka dan tidak mau harus menyerahkan harta tanah milik mereka. Tidak lama setelah itu, saudagar kaya tersebut diangkat menjadi kepala desa. Ketika menjadi kepala desa, dia tidak membuat warganya makmur dan bahagia, melainkan semakin menyiksa mereka. Dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan untuk membayar pajak yang lebih tinggi daripada seharusnya. Saudagar kaya ini menjadi amat sombong karena harta dan kekuasaan yang dia miliki. Selain terkenal dengan sifat sombongnya, saudagar ini juga memiliki sifat kikir. Dia tidak pernah mau menolong warganya yang sedang mengalami kesulitan. Dia lebih memilih untuk menghambur-hamburkan uangnya dan hidup bermegah-megahan di atas kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Dia bahkan tidak mau menikah. Menurutnya menikah dan punya anak akan menghabiskan uangnya. Oleh karena sifat yang dimilikinya, warga menjadi sangat benci kepadanya. Menyadari hal tersebut, saudagar tersebut menyewa beberapa pengawal pribadi agar warga tidak dapat mengganggunya. Terus kesombongannya dan keangkuhannya saudagar kaya ini sampai ke telinga seseorang yang sakti, namanya Mandraguna. Seorang sakti ini berniat untuk memberikan pelajaran sekaligus menyadarkan sang saudagar tersebut. Suatu hari orang sakti ini menyamar menjadi seorang pengemis yang pincang. Dia itu meminta makanan dan pakaian kepada saudagar itu karena dia tuh 2 hari belum makan. Dan pengemis ini malah didorong sehingga terjatuh dan diseret oleh para pengawal saudagar tersebut. Pengemis malang tersebut menjadi murka dan berpesan kepada saudagar sebelum dia pergi menghilang. Wahai saudagar yang sombong dan kikir, bersiaplah menerima balasan dari perbuatanmu. Kamu akan merasakan pedihnya menjadi orang miskin, ujar pengemis tersebut. Nah, mendengar hal ini, saudagar tersebut menjadi takut. Namun, dia menepis segala pikiran takutnya karena menurutnya dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Keesokan paginya, kaki saudagar ini tidak bisa digerakkan. Dia mencoba berkali-kali untuk menggerakkan kakinya, namun percuma saja, hasilnya tetap tidak bisa digerakkan. Saudagar kaya ini sambil memanggil pengawal pribadinya dengan panik. Ternyata kakinya menjadi lumpuh dengan panik. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mencari tabib yang dapat menyembuhkannya. Pada hari itu juga seluruh tabib sakti di pelosok daerah telah berkumpul untuk mengambil kaki saudagar tersebut. Tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya. Keadaan panik saudagar itu makin berpesan kepada pengawalnya untuk mengadakan sayembara. Pengawal, umumkan kepada seluruh warga bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan kakiku ini akan aku berikan sebagian hartaku untuknya, ujar saudagar. Para pengawal dengan sigap menyebarkan pengumuman ini ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi warga. Dalam sekejap, seluruh warga tersebut mengetahui hal ini, tak terkecuali sang pengemis tersebut. Pengemis tersebut juga ikut mendaftarkan dirinya. Pada hari yang telah ditentukan,
Para peserta sayembara telah berkumpul, dan begitu pula dengan si pengemis. Satu persatu dari mereka mengeluarkan berbagai kemampuan saktinya, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil. Tinggallah si pengemis menjadi satu-satunya harapan sang saudagar. Pengemis tersebut mengatakan bahwa penyakit saudagar ini disebabkan oleh sifat sombong dan kikirnya. Dia mengatakan bahwa sang saudagar dapat sembuh jika mau melaksanakan 3 syarat, yaitu syarat yang pertama, sang saudagar harus mengubah sifatnya yang sombong dan kikir. Yang kedua adalah saudagar harus pergi ke kaki gunung karang untuk bertapa di sebuah batu cekung selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, saudagar harus memberi setengah hartanya kepada orang miskin setelah dia sembuh. Sang saudagar pun melakukan syarat-syarat tersebut. Dia pergi dengan ditandu para pengawalnya. Sebelum pergi, pengemis berpesan kepadanya agar menghiraukan segala rintangan yang menggagalkan pertapaannya ya. Seusai memberi pesan ini, si pengemis hilang dalam sekejap, dan saudagar kaya ini menyadari bahwa si pengemis ini bukanlah orang biasa, melainkan orang sakti mandraguna. Setelah 2 hari dalam berjalan, akhirnya mereka tiba di kaki gunung karang. Di tempat tersebut terdapat sebuah batu cekung yang saudagar memerintahkan pengawalnya untuk membawa dia ke batu tersebut. Namun tanpa disadari, para pengawalnya telah pingsan karena kelelahan. Akhirnya saudagar tersebut dapat mencapai dan menaiki batu tersebut dan memulai pertapaannya. Setelah bertapa selama 7 hari 7 malam dan melewati berbagai rintangan dan godaan, tiba-tiba ia melihat ada air panas yang keluar dari sela-sela batu yang didudukinya terus dalam waktu yang singkat, tempat tersebut berubah menjadi kolam kecil. Melihat keajaiban tersebut, dia memberhentikan pertapaannya dan memulai mandi di kolam tersebut. Keajaibannya, kaki tiba-tiba bisa digerakkan kembali. Dia pun bersyukur kepada Tuhan karena telah menyembuhkannya, dan perasaan penuh kegembiraan dia dan para pengawalnya kembali ke desanya. Sesampainya di desa, dia melaksanakan perjanjian untuk membagikan setelah hartanya kepada orang miskin, juga membagi-bagikan tanah pertaniannya untuk digarap oleh para petani miskin. Setelah itu, dia menikahi seorang gadis cantik yang berubah dari keluarga miskin. Dia jadi melaksanakan kepala desa. Dia jadi disukai banyak orang. Dia menceritakan keajaiban sumber air mata panas tersebut, sehingga dalam waktu yang singkat keajaiban tersebut telah diketahui oleh seluruh warga. Nah, jadi dari cerita tersebut saya mendapatkan bahwa pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, karena sombong adalah awal dari kehancuran. Kita tidak boleh sombong atas harta serta jabatan yang kita miliki, karena hal tersebut adalah pemberian dari Tuhan, bukan hasil murni dari usaha kita sendiri. Selain itu, makhluk ciptaan Tuhan, janganlah kita merasa bahwa tidak mungkin kita kehilangan nikmat yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita. Nikmat tersebut hanyalah titipan semata yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus siap kapanpun untuk kehilangan nikmat tersebut jika Tuhan sudah berkehendak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.